ada satu talking points kalau ketemu Presiden Trump nanti, right? Kan pasti ketemu dong. Nanti abis ini kan ketemu di KTT East Asia Summit atau G20 kan pasti ada, atau enggak datang ke sini beliau. Talking pointnya G7 yang paling G7 dekat yang akan diundang pas Indonesia kan G7. Talking pointnya very simple, ya. Ini saya akan lihat ke sana. Presiden Trump, Indonesia mati-matian menurunkan emisi, mati-matian, ya kan, target 31% ya, dan kita udah melakukan reformasi, perombakan segala macam. Tapi tidak ada gunanya Presiden Trump, my good friend, kalau kamu justru nambah. Stay tune di ISR Bicara Energi. Halo Sobat Essentials, kembali lagi di podcast Pojok Energi. Hari ini kita akan ngobrol tentang hal yang memantik gejolak komitmen iklim, yaitu terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Dari drill baby drill hingga Trump digs coal, sudah memberikan perkiraan arah kebijakan energi yang akan terjadi di AS selama 4 tahun ke depan. Dan hari ini kita akan bahas dampak-dampaknya terhadap usaha mitigasi iklim dan transisi energi secara global. Hari ini kita akan ngobrol bersama dua tamu yang spesial. Yang pertama ada Bapak Dino Patijalal, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat periode 2010 hingga 2013, dan juga founder dari Foreign Policy Community di Indonesia. Dan yang kedua Bapak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform. Selamat siang Pak Dino dan juga Mas Fabi. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat dan semangat. Wah, harus nih Pak. Sehat, semangat, bokeh. Tanggal muda. Tapi dia baru punya event besar kemarin kan. Semoga bokehnya bukan karena itu, karena this is the biggest Foreign Policy Conference in the world. 10,000 people. I was the witness of that. So, That's amazing. A big congratulations. Dan apalagi hari ini kita akan bahas suatu hal yang bikin banyak orang mungkin geger juga kali ya. Presiden Donald Trump yang mungkin enggak diproyeksikan akan naik sebagai presiden, akhirnya naik. Yang tadinya orang-orang udah pada kayaknya yakin nih Kamala Harris akan mengalahkan Donald Trump, tapi ternyata Partai Konservatif sekarang masuk kembali ke permainan politik di AS, dan dia punya green agenda tapi fokusnya sama fossil fuel. Tapi metafora hijaunya itu sebenarnya bisa juga kita anggap sebagai uang ya, karena kalau lihat dari agenda-agendanya dia, yang dicari adalah growth dan juga loan settlement. Nah, tapi sebelumnya saat Donald Trump menjadi presiden ke-45 di Amerika Serikat, hal pertama yang dilakukan adalah keluar dari Paris Agreement, itu di tahun 2017. Tapi ini akan jadi sebuah implikasi yang sangat mungkin bisa positif, tapi juga bisa negatif, karena US juga dikenal sebagai partner dan juga kolaborator untuk banyak inisiatif iklim, baik melalui soft diplomasinya, salah satunya adalah USAID, dan beberapa lembaga filantropis yang berbasisnya di Amerika Serikat, khususnya bagi negara-negara berkembang seperti salah satunya Indonesia. Nah, saya ada pertanyaan pertama nih Pak untuk Pak Dino. Apakah US dalam kepemimpinan Presiden Trump yang ke-47 ini akan hengkang lagi kah dari Paris Agreement, dan atau kayak karena ada pressure dari international organizations yang bisa menahan dia nih di climate stream? Oke, pertama kali terima kasih saya bisa diundang sini. Jadi gini, pertama mengenai significance pemilu ini, benar kelihatannya tadinya kan waktu kampanye agak tipis nih siapa yang menang nih, Kamala atau Trump gitu ya, orang bilang tipis banget gitu ya. Tapi sekarang udah terbukti bahwa pertama kan menangnya telak sekali, ya, jaraknya tuh jauh ya. Dia menang di Electoral College, menang di popular vote, menang di House, menang di Senate. On top of that, Supreme Court juga orang-orangnya dia. Ya. Jadi kalau orang bilang Amerika terpolarisasi, ada yang di sini, ada yang di sini. Ini pemilu membuktikan sebetulnya lebih banyak di sini nih.
ya kan, nggak seterpolarisasi yang orang sangkakan kan, karena dia mandatnya cukup besar tuh. Nah, jadi ini penting untuk diketahui karena ada kemungkinan apa yang dia mau lakukan dia akan lakukan sabodo amat gitu, karena mandatnya besar, bukan mandat yang tipis gitu ya. So that's the very important political point yang kita harus catat ya. Nah, kedua, economic filosofinya memang beda dia. Dia economic filosofinya adalah punya pertumbuhan ya, transaksional, dan dia nggak percaya mengenai perubahan iklim. Paradigma itu nggak masuk di ideologi ekonominya dia, right? Karena dia maunya serba cepat, serba tinggi pertumbuhan ya, dan lain sebagainya. Dia sangat pro fossil fuel, ya kan? Menurut dia tuh oil and gas itu salah satu kunci penggerak ekonomi Amerika Serikat, dan dia membuktikan make America great once again, ya, terutama dari segi ekonomi, walaupun dari segi geopolitik juga gitu ya. Nah, jadi dengan hal ini memang diperkirakan dia akan menarik lagi, ya, keluar dari Paris Agreement, dan mungkin juga dari UNFCCC ada kemungkinan itu. Dan akan banyak kebijakan yang akan berubah, misalnya IRA. Ini kan IRA ini adalah investasi iklim terbesar yang pernah dilakukan pemerintah Amerika Serikat. Nampaknya itu akan di rollback ya, mungkin nggak dihapuskan ya, tapi mungkin akan di rollback. Tapi jelas dia sangat pro fossil fuel, pro batu bara, pendanaan untuk renewable energy akan semakin berkurang, dan komitmen terhadap perubahan iklim dunia juga akan bertentangan dengan kebijakan sebelumnya. Tapi tidak akan segampang itu ya. Misalnya IRA misalnya ya, program yang dilancarkan Biden itu kan 80% uangnya udah di spend gitu, ya kan. Nah, masih ada sisa memang gitu ya. Tapi bagi dia untuk merubah itu nggak segampang itu, karena di Amerika itu ada sekitar 24 gubernur yang dari Demokrat, ya. Nah, mereka udah masuk dalam aliansi untuk menjaga komitmen Amerika terhadap perubahan iklim. Jadi dia mau ngomong apa di Washington, tapi ada 24 gubernur Demokrat yang tetap menjaga komitmen itu. Nah, selain itu, untuk investasi IRA ini, Inflation Reduction Act ini, banyak yang dilakukan di negara-negara Republikan, ya kan, Texas misalnya, Oklahoma ya, dan lain sebagainya, itu yang basis dari Republikan yang kena untungnya, kena getahnya dari dana funding IRA. Dengan kata lain, kalau dia tarik berarti ya, mereka juga kena, dan ini adalah basis dari pendukung dia. Jadi mungkin kalau dia mau lakukan itu nggak semudah itu. Paling-paling yang dia bisa lakukan adalah mengambil langkah eksekutif untuk memperlambat atau mempersulit pendanaan bagi renewable energy itu ya. Jadi secara domestik dan secara internasional dia jauh lebih konservatif dan tidak pro perubahan iklim, karena nggak ada di benaknya dia, dalam paradigmanya itu emang nggak ada gitu ya. Iya, kayaknya mungkin menarik juga sih, karena tahun lalu atau 2 tahun lalu di COP di Dubai ya, mereka US itu juga salah satu yang signatoris untuk tripling renewable dan doubling energy efficiency kan. Tapi setahu saya banyak climate agreement itu tidak legally binding, dan itu kayak sebesar apa sebenarnya pengaruh dari banyak signatoris yang sudah terjadi, banyak policy yang sudah ditandatangan akan kebijakan-kebijakan yang akan diambil Trump setelahnya. Ya, well, that era is gone. Kita harus realistis. 4 tahun ke depan, Amerika yang pro iklim, dan bukan hanya pro iklim, sangat pro iklim dan ingin menjadi leader di climate negotiation di dunia internasional, that's gone for the next 4 years. Ya kan? Dan Trump juga, jangan lupa, Trump beda dari presiden-presiden lain yang lebih hati-hati misalnya. Ini sekarang dia main asal tabrak ya. Coba lihat aja nominasinya untuk ketua FBI. Ketua FBI itu orang dari luar sama sekali, nggak ada sejarah di law enforcement, yang ingin agar FBI
hancurkan, ditiadakan sebagai suatu organisasi, right? Itu dijadikan ketua FBI dia. Jadi dia tuh benar-benar ini ya, suka nabrak, suka apa ya? Ya suka hal-hal yang sangat drastis dan bombastis, dan itu tidak akan mengerem dia untuk melakukan hal yang sama di perubahan iklim. Oke, sebelum kita delve deeper ke topik-topik yang akan kita bahas hari ini, aku mau tanya dulu nih ke Mas Fabi. Kan Mas Fabi itu pernah bilang di ITD kalau banyak South-South corporation sekarang lebih daripada North-South. Dan kebanyakan Global South itu juga penerima donor dari United States untuk mendukung aslikan dan transisi energi mereka. Nah, bagaimana nih kira-kira situasinya itu bisa berubah, dan apakah negara-negara berkembang ini malah akan jadi ya udah lesu gitu untuk kayak meningkatkan aksi mereka karena mereka melihat kayak oh ya udahlah US salah satu donor kita juga nggak kesana kok arahnya, apakah kita mau mengejar arah kesana atau malah untuk mencari kesempatan dari donor-donor lain. Ya. Terima kasih Ayah. Jadi memang apa yang terjadi di Amerika itu bisa berdampak, saya bilang bisa karena bisa iya bisa enggak. Bisa berdampak kepada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Kita ingat bahwa 5 tahun ke depan sampai 2030 itu critical time. Apakah kita bisa membatasi kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat atau we are going to miss it. That opportunity itu will not come. Jadi memang 5 tahun ini penting sekali untuk kita seluruh dunia ya bisa cut 45% emission level dari level tahun 2010 nanti di akhir 2030. Artinya upaya untuk memangkas emisi itu udah harus dilakukan. Sehingga kalau kita dengar yang disampaikan oleh Presiden Lula ya, yang menjadi chair G20 Brazil yang baru 2 minggu lalu KTT-nya selesai, dia kan bilang Lula meminta agar negara-negara G20 memajukan 5-10 tahun target dekarbonisasinya. Ini karena merespon tadi, dan kalau kita lihat memang sejak 5 tahun terakhir itu pertumbuhan emisi gas rumah kaca tetap tinggi. Dan ini yang dikhawatirkan kita akan melewati threshold yang menurut para ahli itu batas aman. Ya. Nah, apa yang terjadi di Amerika itu bisa membuat orang-orang menjadi pesimis. Toh Amerika tuh negara pengemisi kedua terbesar di dunia. Kalau Amerika nggak melakukan, apalah arti kita? Kita sering dengar gitu. Iya, betul. Ya, apalah arti Indonesia? Walaupun Indonesia negara pengemisi ke-7 di dunia, jangan salah loh. Kita bukan terbesar, tapi kita ke-7. One of the largest emitters sebenarnya. Jadi bisa terjadi suasana kayak begitu. Nah, tentunya yang kita harapkan untuk negara G20 tidak mengarah ke situ. Ya, semuanya menurut saya ya perlu untuk punya kesadaran bahwa kita harus berupaya keras ya untuk memangkas 45% emisi gas rumah kaca di tahun 2030 with or without US. Ya. Itu yang menurut saya. Nah, memang yang menjadi persoalan kalau kita lihat misalnya pembiayaan untuk aksi iklim, mitigasi dan adaptasi, khususnya di negara-negara berkembang, itu memang sangat bergantung pada bantuan internasional. Oleh karena itu di COP kemarin, COP29 di Baku kan memang bagaimana agar pembiayaan iklim itu bisa naik ya dari 1,3 triliun dolar per tahun, walaupun ujung-ujungnya disepakatinya 300 billion dolar per tahun sampai 2035. Gitu kira-kira. Walaupun itu pun masih kurang ya. Sangat kurang, tapi kalau dilihat dibandingkan dengan sebelumnya itu tripling juga dari 100 billion ke 300 billion. Jadi yes, not sufficient tapi it's not bad, karena memang kalau kita lihat selalu ya ketika ekonomi dunia lagi tidak baik, minta duit ke negara-negara maju, apalagi negara-negara maju kan ekonominya sedang lesu semua nih. Itu memang sulit ya gitu. Jadi tapi kita berharap agar ekonomi dunia cepat pulih ya. Jadi paling tidak 300 billion dollars komitmen itu bisa di deliver. Nah, sekarang kalau buat
negara seperti Indonesia apa? Kita tahu Indonesia itu banyak mendapat dukungan dari Amerika Serikat untuk transisi energi. Bukan hanya saja di era Biden, tapi dari sejak era Presiden Obama gitu ya, itu sudah banyak dukungan kepada Indonesia. Nah khususnya di Indonesia memang di era Presiden Biden itu kan ada Just Energy Transition Partnership, JETP, komitmen yang tidak hanya US sendiri tapi G7 plus ya, plus Norway, plus Denmark, ya, EU, yang mana US salah satu yang lead untuk JETP di Indonesia. Nah, kalau kita lihat JETP itu kebutuhan pembiayaannya $97 billion sampai dengan 2030. Nah, memang tidak diharapkan semua pembiayaan itu datang dari negara-negara G7, tidak. Ya, jadi memang harus dimobilisasi. Tetapi menurut saya di sini ada peran ya negara seperti US gitu yang selama ini juga tidak hanya membawa negara-negara lain, tapi juga lembaga-lembaga keuangan Amerika Serikat, ya Bank of America, Citibank dan lain-lain gitu yang untuk mendanai ini. Nah, outcome dari Trump terhadap komitmen US ya untuk mendukung transisi energi di Indonesia, khususnya untuk mendukung JETP, kita masih belum tahu. Ya, saya sih berharap ya seperti mungkin komitmen itu tidak dicabut gitu ya, tapi bisa jadi tidak menjadi prioritas Amerika Serikat. Ya, bisa aja seperti itu. Tapi juga orang bilang Trump itu sebenarnya dia sangat oportunistik. Jadi yang di kepala dia itu Amerika bisa untung nggak? Gitu. Mungkin kalau framingnya transisi energi itu adalah mendukung penjualan produk-produk teknologi Amerika Serikat, gitu ya, yang kemudian perusahaan-perusahaan Amerika bisa invest dan expand, ya, sehingga nanti bisa bawa hasilnya kembali ke negaranya buat bayar pajak, buat mempekerjakan orang. Mungkin itu menguntungkan dia, tapi it will be case by case sepertinya. Jadi bicara dengan Trump mungkin ya bukan soal ini untuk menyelamatkan iklim, enggak, tapi it's about making investment. Nah, mungkin itu. Nah, tapi kita harus tunggu tuh. Saya harap kondisi ini tidak membuat Amerika Serikat keluar dari kesepakatan JETP. Saya bisa silakan, Pak. Timpalin apa? Timpalin, Pak. Ini mudah-mudahan ditonton istana ya atau pemerintah gitu ya. Jadi saya ngeliat ya sana. My advice ya, ini menyambung apa yang disampaikan Pak Febi. My advice kalau kita ngomong dengan Amerika, pemerintah Trump nanti, covernya jangan renewable energy terbarukan. Ya, covernya tau nggak apa? Satu hal yang diinginkan Presiden Prabowo, satu hal yang juga ingin dilakukan oleh Presiden Trump, yaitu energy security. Right? Okay. Sama nih konsepnya, right? Jadi jangan renewable energy terbarukan mana-mana, no. Energy security. Ininya, payungnya. Karena ini align dengan dia. Common interest ya. Common interest. Nah, detailnya seperti apa ya silahkan dilakukan para diplomat nanti, para menteri yang akan negotiate. Jadi mungkin ngebelokinya ke sana tuh. Tapi ujung-ujungnya tetap tercapai gitu ya. So I think it's a good thing karena ya kebetulan Prabowo juga lagi sangat keras ya untuk mempromosikan transisi energi, bahkan di beberapa conference sebelumnya, mungkin salah satunya ada yang di COP, ada yang di G20 juga, beliau berjanji untuk phase out di tahun 2040 semua fossil fuel plants. Bahkan salah satunya adalah kita bisa menggunakan 100% renewable energy in less than 10 years. Yang sebenarnya sangat baik kalau misalnya itu bisa terjadi di tahun 2035 mungkin ya. Mungkin kita ke situ dulu. Bagaimana tanggapannya dari Mas Fabi dan Pak Din? Beliau ahlinya renewable. Gimana? Ya, saya melihat pernyataan Presiden Prabowo di APEC yang 100% renewable 10 years itu. Dan kemudian phase out fossil fuel 15 years, dia bilang jadi 2040. Itu merupakan sebuah ambisi yang luar biasa. I'm very surprised, tapi not really surprised gitu. Surprise, yes, tapi bahwa surprise-nya itu
karena dia menyampaikan itu di forum internasional, tapi mungkin that by intention gitu ya. Saya melihatnya presiden itu sedang bicara mission. Ya, orang bilang ada mission impossible, maybe. Ya, kita tahu film Mission Impossible, tapi it's a mission gitu. Dan ini sangat terkait sebenarnya dengan apa yang ingin dicapai, yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, mendorong pertumbuhan manufaktur, tapi yang new manufacturers mungkin yang clean, yang green manufacturers, digital transformations, all of that gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita menghubungkan ke sana, it makes sense. Kenapa? Kalau kita ingin menarik investasi, dan hari ini investasi teknologi yang bersih dan juga manufaktur hari ini yang dari perusahaan-perusahaan internasional, kalau kita mencari foreign direct investment, yang dicari termasuk data center ya, yang dicari itu adalah dua sebenarnya. Satu, investment climate-nya bagus apa enggak? Artinya kemudahan berinvestasi ya. Tapi yang kedua yang orang seringkali yang kita lupakan, mereka nyari listrik yang bersih, clean energy. Selalu ada pertanyaan, mudah nggak dapat renewable electricity? Kalau kita nggak bisa menyediakan renewable electricity atau emission intensity di listrik di grid kita itu kalah dengan negara-negara tetangga, investor tuh nggak akan invest ke Indonesia. Jadi memang make sense kalau Presiden Prabowo ingin pertumbuhan investasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ya salah satunya itu greening the grid. Artinya harus menyediakan energi terbarukan. Nah, masalah kita kan hari ini 86% pasokan listrik kita dari fossil fuel. 67%-nya dari batu bara, the most polluted source of energy gitu. Jadi hari ini saja kalau kita lihat intensitas emisi gas rumah kaca di grid kita, di jaringan listrik kita, itu paling tinggi se-ASEAN. Jadi gimana kita mau bersaing dengan Vietnam, dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Filipina to attract foreign direct investment gitu loh. Sehingga saya melihat apa yang disampaikan oleh Presiden itu sebagai mission gitu ya. Ya kita mau bilang mission possible, mission impossible. Kalau saya bilang mission possible, saya selalu bilang mission possible because kalau kita ingin lakukan dan melakukan apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu, kita akan bisa mencapai target-target itu. Jadi I see this as a challenge, a daunting task, yes. Tapi it can be done, terutama kalau ngelihat gaya leadershipnya Pak Prabowo ya. Wah itu dalam 2-3 tahun mungkin akan kelihatan berat, tapi sesudahnya akan lebih mudah gitu untuk mencapai target-target itu. Perlu kita belajar dari pengalaman Presiden Jokowi 2014-2024. Apa itu pelajarannya? Beliau mudah menerapkan target yang ambisius, terapkan targetnya dulu, tapi tidak ada strategi atau kebijakan dan koordinasi di lapangan untuk mencapai itu. And the best example, salah satunya adalah energi terbarukan, ya kan? Dulu kan targetnya mau 23% 2025, ya kan? Tapi akhirnya apa? Stuck terus di 10-11%, sekarang masih 13, ya kan? Selama 10 tahun. Ya, kenapa? Kebijakannya nggak ada, strategi yang nggak ada, resource-nya nggak ada, koordinasinya nggak ada, investasinya nggak ada, ya kan? Dan ini yang ngomong siapa? Yang ngomong Pak Jonan sendiri, bukan saya ngarang-ngarang, ya kan? Nah, jadi the best lesson apa? Bikin target tinggi bagus dan harus, apalagi untuk perubahan iklim gitu ya. Tapi harus diikuti, didukung oleh insentif, ya kan? Strategi, investasi yang paling penting, ya kan? Ada rupa, ada harga gitu kan ya, dan juga koordinasi. Kalau menurut saya yang paling harus dilakukan apa? JETP harus jalan. Kita harus bisa buktikan, yuk kasih uang ke saya, ya walaupun Amerika mungkin akan agak mundur gitu ya, tapi JETP bisa sukses. Right? Kita bisa bekerja sama dan uang itu bisa untuk ini. Dan kemudian tarif juga harus diberikan seatraktif mungkin.
Right? Sekarang kan Masdar udah mulai operasi gitu kan ya, jadi membuktikan bahwa bisa ada solar farm floating di Indonesia terbesar di Asia Tenggara gitu, dan investasi lainnya akan welcome dan they will actually make money. Tapi ingat, Masdar babak belur, berdarah-darah masuk ke sini. TKDN-nya lah, inilah izinnya segala macam susah sekali, padahal udah disetujui pada tingkat tertinggi. Ya kan, Pak Presiden dan MBZ udah setujui, ayo kita taruh Masdar ya. Walaupun pada tingkat tertinggi pun susah mereka masuk, banyak banget hambatan. Iya kan, birokrasinya segala macam. Jadi kita harus bisa membuktikan kalau you mau investasi di renewable, kita bisa bantu secepat mungkin, segampang mungkin, dan seefektif mungkin gitu ya. Dan tarif penting, karena nggak mau perusahaan yang masuk hanya untuk goodwill, nggak mungkin. Ya untuk menyelamatkan dunia dari emisi, nggak. Mereka mau menyelamatkan, tapi juga they have to make money. Dan kita harus realistis juga mengenai hal ini. Jadi saya kira itu hal-hal insentif, regulasi, investasi yang menjadi tantangan, dan semakin awal diumumkan ya. Itu semakin bagus karena modelnya udah banyak nih. Model di Inggris saja kita lihat tahun lalu itu net zero industry itu menghasilkan 75 miliar dolar ya dalam 1 tahun. Berarti apa? You go in that direction, the money will come, ya kan? But you need some courage, you need some imajinasi ya untuk melakukan hal ini dengan solid ya. Ya, I think it's baik sih untuk juga mengatakan bahwa meskipun dari tingkat teratas itu sudah oke, tapi masih perlu di level-level lainnya juga disetarakan supaya kalau ada investor dari safeguarding principle yang juga dijaga, tapi di sisi lain mereka juga bisa menerapkan bisnis-bisnisnya di sini secara mudah dan yang juga terjaga kan, karena banyak juga bisnis-bisnis itu yang terhambat karena returnnya masih sangat lama dan juga risknya tinggi kalau renewable energy di sini kan. Jadi I think it's a good thing mulai dari sekarang ya Pak, untuk mungkin terlihatnya kalau dari mata orang awam seperti saya kayak wah tinggi banget, kayaknya di kebijakan sebelumnya juga nggak setinggi itu untuk target-target renewable energy kita. Tapi kalau memang bisa dikejar akan sangat bagus sekali untuk Indonesia juga sih. Just a quick point. Saya kan dulu diplomat ya, pindah-pindah ke berbagai negara. The best lesson tau apa? Reformasi yang half-hearted, setengah hati, nggak pernah ada yang sukses. Ya kan? Full, exactly, full heart. Exactly, termasuk di sini harus full. Kalau setengah-setengah nggak akan terjadi gitu. Oke, we really hope so. Yang kali ini benar-benar full karena dari komitmennya juga sangat tinggi ya. Kita berharap ini komitmen menjadi aksi di tahun-tahun mendatang. Nah, ngomongin soal aksi, mungkin kita masuk ke diplomasi. Dari aksi di dalam negeri dan juga sekarang kita masuk bagaimana Indonesia berhubungan dengan negara-negara termasuk di diplomasi iklim. Banyak sekali komitmen-komitmen dari mungkin juga dari US, international agenda, dan khususnya dari allies apalagi yang mempengaruhi bahkan Indonesia untuk mengambil komitmen atau keputusan bagi national agenda kita. Nah, kira-kira di Indonesia sendiri bagaimana sih dinamika diplomasi iklimnya sejauh ini dan apa yang menjadi highlight mungkin dari tahun 2024? Mungkin bisa dari Pak Dino dulu atau Pak Suami? Oke. Kalau menurut saya potensi kita untuk aktif di climate diplomacy tinggi karena kita udah dipanggil sebagai environmental superpower, ya kan? Jadi kita ada kredibilitasnya dan kita kan belum ada mesin yang bisa menyerap emisi, right? Hanya satu mesinnya itu namanya pohon, ya kan? Dan pohon hutan hujan tropis terbesar salah satunya ada di Indonesia gitu kan. Jadi kita punya kredibilitas untuk bicara itu dan juga kita punya tradisi. Dulu waktu saya bekerja di istana dengan Pak SBY itu yang merubah dinamika perdebatan antara negara maju dan negara berkembang itu adalah Indonesia. Karena tadinya sama-sama nggak mau gerak nih. Negara maju bilang kami mau bergerak tapi kamu juga kasih target dong gitu. Terus yang berkembang bilang kami nggak mau gerak nih, kamu dulu nih yang ini, yang jalan gitu segala macam.
Tapi akhirnya Indonesia bilang, oke, kita nggak bisa terus menerus ikut dalam perdebatan yang tidak kemana-mana ini. Kita mendobrak aja. Gimana caranya? Kita pecah baris, keluar dari barisan negara berkembang, dan kita bikin announcement bahwa Indonesia apapun yang terjadi secara unilateral akan menetapkan pengurangan 26% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Itu orang pada bilang, wah Indonesia kok keluar dari barisan gitu ya. Tapi guess what happened? Itu merubah dinamikanya. Right? Akhirnya banyak negara berkembang juga yang yang ikut. Bahkan waktu saya ingat Presiden ke Jerman mendarat, tahu-tahu ada demo gitu. Terus saya bilang, Pak Presiden ada demo nih, ada apa nih? Ini masalah apa nih, Papua atau apa gitu. Ternyata apa? Demo judulnya Terima Kasih Indonesia. Right, ini sebelum kita ke COP di Copenhagen waktu itu ya. Terima kasih Indonesia telah merubah dinamika. So we have credibility and we have capacity. Dan kemarin alhamdulillah udah mengirim sinyal khusus karena adik beliau Hashim, adik dari Presiden, dikirim ke COP dan memberikan pernyataan yang progresif ya, 100 gigabyte. Gigawatt itu komputer ya, laptop saya. Gigawatt 75%-nya dari renewable. Dan Presiden Prabowo di G20 di Brazil sudah bilang Indonesia ambisinya 2050 net zero. Pertama kalinya tuh. Pertama kali. So we have a lot to say, to do. Kalau misalnya Amerika surut, tidak akan memainkan leadership, yang pasti akan maju siapa? Pasti Eropa. Eropa yang paling konsisten, ya kan? Mereka udah target 2050 dan paling progresif. Tapi di dunia berkembang, harapan saya di luar dunia barat kan Eropa gitu ya. Di dunia berkembang, di Global South, I hope Indonesia akan mengambil leadership itu. Tapi leadership harus berdasarkan example ya. Kita kan nggak bisa, oh dunia kamu ini kita sendiri nggak gitu. Nah jadi potensi besar untuk kita menggerakkan roda diplomasi dunia. Ya, saya setuju. Jadi Indonesia memang punya credibility ya. Tadi disampaikan oleh Pak Dino, it's right ya. During Pak SBY time, pengumuman intended yang jadi kemudian intended national determined contribution, dua angka magic 26%, 41% itu memang membuat dinamika baru ya dalam perundingan iklim pada waktu itu. Jadi saya kira itu. Lalu kemudian ya di era selanjutnya ya kita punya ada special envoy, ada DNPI, Dewan Nasional Perubahan Iklim yang dipimpin oleh Pak Rahmat Witoelar, yaitu di era Pak SBY ya, yang sebenarnya itu wadah koordinasi sebenarnya untuk menyatukan atau mengkoordinasikan aksi-aksi di dalam negeri dengan upaya diplomasi iklim internasional ya, karena itu menurut saya cukup dinamis dan kita lihat peran-peran Indonesia ya di dalam COP21 misalnya yang menelurkan Paris Agreement juga cukup signifikan gitu. Nah, oleh karena itu sekarang dimulai dengan statement Pak Presiden dan juga Utsus ya di Baku, ini memang harus dimulai, harus didorong lebih jauh. Nah, kesempatan yang paling dekat itu adalah second NDC. Jadi hari ini kita punya waktu sampai dengan Februari tahun depan untuk memutakhirkan NDC kita dengan second NDC yang diharapkan dengan target penurunan emisi yang baru yang lebih kredibel bisa semakin dekat dengan pencapaian target Paris Agreement. Nah, saya harap apa yang disampaikan oleh Pak Hashim di COP, kemudian Pak Prabowo di APEC dan di G20 itu bisa diselaraskan dengan target di second NDC penurunan emisi gas rumah kaca kita, yang kalau kita dengar-dengar dari draft yang beredar sebelumnya sebenarnya sudah lebih bagus daripada enhanced NDC ya yang dikeluarkan tahun 2021. Tapi kalau dari bacaan kami di ISR masih melihat walaupun demikian target penurunan emisi gas rumah kaca di second NDC itu masih belum selaras dengan target Paris Agreement. Jadi memang masih harus dilakukan, khususnya yang kita lihat di sektor energi tadi. Misalnya dimasukkan tuh ada keinginan atau ada target untuk melakukan phase out
PLTU ya kalau fossil fuel tuh banyak banget, tapi kalau PLTU aja tuh batu bara di tahun 2040 selaras dengan itu, dan 2030 tuh sebenarnya kalau menurut trajektorinya kita bisa sampai 8 gigawatt dan ada, maksudnya kandidat plan-nya ada. Ya kalau kita masukkan itu saja, itu pasti nambah komitmen kita. Belum lagi di sektor-sektor lain. Misalnya kemudian juga memangkas emisi dari sektor metan gitu ya. Karena Indonesia di era Pak Jokowi juga sign tuh untuk memangkas 30% dari metan global gitu. Kita sudah sign loh. Jadi kalau ini diterjemahkan ke dalam target di second NDC, maka akan lebih ambisius lagi Indonesia. Tapi sekali lagi tidak hanya target, harus diterjemahkan dengan langkah-langkah aksi. Nah, untuk langkah aksi itu memang perlu. Nah, kalau kita sudah selaras antara apa yang disampaikan internasional dengan apa yang dilakukan di dalam negeri, Indonesia could be a true climate leaders. Dan saya kira ya benar dikatakan Pak Dino, mungkin nggak pedulilah orang dengan ya Trump bisa luat gitu, tapi we have a new champion di negara selatan seperti Indonesia ya. Mungkin nanti bersama dengan Brazil ya yang akan jadi tuan rumah COP 30 tahun depan, mungkin bersama dengan China, the largest emitter in the world, itu bisa bersama-sama membawa kepemimpinan selatan-selatan gitu di arena perubahan iklim gitu. Jadi nggak pernah kan bahwa kalau dulunya negara-negara ini yang dibilang sebagai ya dianggap sebagai anak bawang gitu ya, terus tiba-tiba sekarang lead by example gitu. Karena memang apa yang dilakukan di Brazil, di China, dengan Indonesia bisa berkontribusi banyak terhadap problem ini. Dan menurut saya mungkin banyak opportunity juga yang nanti datang ke Indonesia. Gitu. We'll see, tapi kira-kira begitulah kalau I don't know Pak Dino agree atau Ya, no, I agree. Gitu. Dan saya malah mau tambahin satu poin. Ini bisa kesana lagi Kak. Kalau Bisa. siapa tahu Pak Presiden Prabowo lagi ngelihat ya kan, Menteri Sekretaris Negara lagi lihat. Usulan saya ada satu talking points kalau ketemu Presiden Trump nanti. Right? Kan pasti ketemu dong. Nanti abis ini kan ketemu di KTT East Asia Summit atau G20 kan pasti ada, atau enggak datang ke sini beliau. Talking point-nya G7 yang paling G7 dekat yang akan diundang pasti Indonesia kan G7. Talking point-nya very simple. Ya, ini saya akan lihat ke sana. Presiden Trump, Indonesia mati-matian menurunkan emisi, mati-matian, ya kan, target 31% ya, dan kita udah melakukan reformasi, perombakan segala macam. Tapi tidak ada gunanya Presiden Trump, my good friend, kalau kamu justru nambah. Ya kan, sekarang emisi Amerika itu 11,5 gigaton kalau nggak salah. Ya kan, tinggi, nomor 2 tertinggi ya. Kita jauh, ranking 7 ya, tapi dari segi jumlah ya jauh lebih kecil. Ya, gimana kita save yang taruhlah berhasil ya 31%, tapi dengan mudah itu denegasi karena energi kotor naik dengan drastis. Ya kan kasihan kita. Ya kan? Kasihan Indonesia. Jadi sampaikan aja dengan jujur, dengan terus terang, Donald Trump ini nggak fair. Nggak fair banget ya. Please appeal as a friend ya, as a friend of America and for our future gitu ya. That kamu juga harus nurunin. Karena kalau nggak, everybody else work hard kayak Pak Feby bilang, tapi dinegasi semuanya oleh emisi yang makin naik. Dan jangan lupa ya, ekspor oil and gas Amerika, terlepas dari segala reformasi yang dilakukan oleh Biden, kebijakan pro iklim itu tetap naik terus. Ya kan, sejak 2021 the largest naik terus. Apalagi dengan kebijakannya Trump ini. Jadi mungkin itu menurut saya dan komunitas iklim, Pak Feby segala, itu talking points yang penting disampaikan ke Presiden Trump tadi. Tapi memang jadinya personal diplomacy antara sangat penting ya. Friends ini akan sangat merubah gitu ya, nggak cuman mungkin ya international organizations masih bisa mengelak, tapi kalau udah teman ketemu teman, hati ketemu hati, agak sulit untuk dielak sepertinya. Puji-puji dikit. Puji-puji dikit. Kayaknya gayanya emang harus gitu ya. Diajak konfrontasi ya. Kalau dengan Trump dia kan orangnya sangat pride gitu. Benar. High pride, jadi kalau diajak berantem malah dia lebih galak ya. Tapi kalau di manis-manisin mungkin ya. Semoga Pak Presiden Prabowo bisa begitu. Saya kira bisa ya.
ini jadi menarik juga. Tadi kita udah berbicara tentang South-South Cooperation dan apakah Indonesia itu bisa tetap, bagaimana sih kita membiarkan diri kita itu tetap optimis di ladang transisi energi yang mungkin ya karena ada US Trump itu kita jadi pesimis sedikit, tapi bagaimana kita tetap optimis nih dalam hal ini? Mungkin apakah aliansi-aliansi baru bisa terbentuk yang memang kayak bisa lebih kuat, atau kayak harus kita mendekatkan diri kemana? Karena balik lagi Mas Fabi yang sudah dikatakan kita masih butuh bantuan internasional untuk mencapai yang lebih cepat dan komitmen yang lebih tinggi. Kalau menurut saya sih, saya dulu ya, walaupun suhunya kan Pak. Kalau menurut saya peluangnya luar biasa. Kita lihat Tiongkok aja. Tiongkok 2030 nanti 60% dari energi terbarukan dunia akan datang dari Tiongkok, ya kan? Dan teknologi udah ada di mana-mana. Prediksi saya tahu nggak apa? Prediksi saya nanti kalau Trump masuk itu Eropa akan bikin deal dengan Tiongkok mengenai tarif EV, ya kan? Mereka akan bilang, oke, tarif kami hapuskan atau turunkan, tapi Tiongkok harus kasih harga EV yang semurah mungkin. Jangan drop sini, jadi nggak bisa bersaing dong. Jadi agak di sini lah, gitu, yang fair gitu. Ya kenapa? Karena Trump masuk, jadi mereka harus merubah ini ya, kalkulasi gitu, right? Jadi sumber-sumber banyak. Eropa jelas akan jadi alliance kita. Ya, ingat kan waktu itu kan saya bicara alignment ya, untuk kita harus cari alignment yang berbeda-beda. Tapi untuk perubahan iklim, jelas alignment kita yang paling bagus adalah dengan Eropa. Makanya sekarang sekarang ini kan antara presiden dengan Eropa ada ganjelan nih, karena ini berdasarkan pidato beliau ya. Beliau kan pernah ngomong ya di CSIS dulu, Europe doesn't love us, we love Europe, but Europe. Jadi mudah-mudahan ini bisa segera diperbaiki ya, dan banyak sekali sumber-sumber teknologi, sumber pendanaan ya, inovasi yang bisa kita pakai untuk membangunkan kapasitas renewable kita. Kan kita ada berapa tuh potensinya 5.000, kalau menurut versi pemerintah 3.000 sampai 3.300 gigawatt lah. Kalau menurut ISR double than that. Ya antara 5 sampai 6.000. Yeah. Sebagian besar yang paling berpotensi kan solar sama geothermal, ya kan. Yang lain kecil dan mungkin agak sulit tapi bisa juga gitu. Tapi potensi besar, network juga ada, resources juga ada di luar. Dan saya kira saya tidak pesimis, optimis sepanjang kita bisa memanfaatkan semua itu. Ya, saya lihat begini, ini untuk bisa optimis ya. Yang pertama tentunya kita harus punya pandangan, dan ini juga menurut saya ya perlu di kalangan menteri-menteri termasuk di banyak stakeholder di Indonesia, bahwa menurunkan emisi atau mengatasi perubahan iklim is a good business. Itu bukan beban. Jadi kalau kita seringkali lihat, oh Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca itu mahal, nggak ada duitnya, anggaran kita terbatas. Karena kita melihatnya is a cost, gitu. Kita nggak melihat itu sebagai sebuah investasi gitu loh, ya kan? Nah kalau ada paradigma yang berubah, kita nih dengan melakukan aksi penanggulangan perubahan emisi gas rumah kaca, kita sedang melakukan transformasi ekonomi sebenarnya. Dan that's good untuk competitiveness, untuk apa? Saya ambil contoh ya, tadi kita bicara phase out PLTU 2040. Itu sebenarnya is a good business. Hitungan ISR bisa dicek di laporan yang kita buat tahun 2022. Kalau kita phase out PLTU di 2040-2045, itu memang beberapa PLTU harus dipensiunkan dini. Berapa total biayanya? Kami udah hitung 27-28 billion dollars biaya untuk pensiun dininya. Tapi kita juga hitung itu cost, tapi benefitnya itu 2,5 kali lipat dibanding dengan cost-nya. Benefitnya itu dapat dari mana? Yang pertama, ada pengurangan subsidi bahan bakar fosil. Ya, 18 billion dollars hitungan kita, 18-19 billion dollars tergantung pada harga fosilnya. Kemudian apa? Ada avoided health cost. Ya, yang jumlahnya besar sekali. Kenapa? Karena PLTU dan lain-lain itu bikin orang sakit. Ya, polusi udara di Jakarta yang kemarin dihebohin salah satunya berasal dari sumber itu. Pembakaran bahan bakar fosil, pembakaran batu bara. Jadi, kalau kita ngeluarin
$28 billion, tapi in return we get $60 billion, kira-kira rugi apa untung? Untung sih untung harusnya. kan? Untung banget. Jadi cara pandang seperti itu harus dimiliki oleh pelaku-pelaku pembuat kebijakan kita, ya Menteri Keuangan, ya. Jadi Presiden harus ngarahin tuh, supaya jangan sebagai cost. Ini it's opportunity, it's a good business gitu. Ngasilkan return 250% loh, gitu loh kira-kira kan gambarannya kan. Nah, itu saya kira dengan adanya perubahan cara pikir itu, kita akan melihat upaya untuk mengatasi perubahan iklim, termasuk melakukan transisi energi yang dibilang mahal itu bukan mahal lagi. Karena we need $1,2 triliun sampai dengan 2050 untuk transisi energi. Tapi that's the investment, jangan dilihat sebagai beban gitu. Nah, yang kedua itu dari sisi ekonomi. Tapi yang kedua untuk menjaga optimisme, ya di dalam negeri kita harus membangun dukungan. Kalau semakin banyak orang yang bicara bahwa perubahan iklim is very crucial, very important, itu akan tercermin dalam apa? Dalam sikap politik atau pilihan-pilihan politik kita. Di sini penting nih, engage dengan anak-anak muda kan, yang punya masa depan yang anak muda loh, gitu kan, anaknya Pak Dino, anaknya saya, mereka akan mewarisi bumi tahun 2040-2050 besok, dan mereka tuh yang dari sekarang masa depannya akan buram atau cerah itu ditentukan oleh aksi oleh para pemimpin kita hari ini. Jadi engaging dengan mereka dan membuat mereka bisa raise voice mereka itu penting sekali. Dan saya lihat sekarang anak-anak muda, kalau lihat dari survei yang dilakukan kan 80% orang Indonesia and mostly anak-anak muda itu melihat perubahan iklim is penting tuh. Jadi harusnya sekarang diterjemahkan jadi agenda politik. Jangan memilih pemimpin yang nggak punya agenda untuk mengatasi perubahan iklim, misalnya. Dan itu ditranslasikan nanti ya di dalam setiap kesempatan gitu. Nah, saya kira kalau ini sudah terjadi, ya akan terbentuk tuh champion-champion dengan sendirinya ya menurut saya. Sehingga saya apresiasi banget ya terhadap yang dilakukan oleh Pak Dino dan kawan-kawan di FPCI ya, mengumpulkan anak muda kemarin yang 10.000 itu. Wah, itu investasi yang luar biasa, dan mungkin nanti setelah mereka 2-3 tahun lagi mereka jadi punya suara vokal gitu ya untuk menagih janji-janji pemerintah maupun shaping development agenda gitu untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, yang ketiga yaitu tadi kita keluar membangun lebih banyak alliance karena banyak tantangan, banyak hambatan, kita butuh investasi yang besar, kita butuh teknologi, sehingga kerjasama dengan berbagai negara yang memiliki teknologi, memiliki kapasitas, memiliki pendanaan untuk mendukung transisi energi di Indonesia dan upaya-upaya untuk mengatasi perubahan iklim itu harus dilakukan. Nah, ini memang peran kita ya untuk memainkan agenda diplomasi ekonomi sekaligus diplomasi iklim mungkin itu. Nah, kalau ini 3 hal ini terjadi, ya saya kira ya cukup untuk membuat kita optimis ya sebenarnya. Gitu. Semoga bisa didengar juga nih oleh Bapak Presiden. Iya. Saya kalau mau nambahin juga ada satu hal yang kita bisa tiru dari China. Ya. Kan Pak Feby menyatakan pentingnya teknologi gitu ya. China tahu nggak hebatnya apa? China itu hebatnya bukan 0 to 1, tapi 1 to 100. Apa maksudnya? Yang hebat 0 to 1 tuh Amerika itu. Ya kan, bikin internet lah, bikin inilah. Oh, yang belum ada sama sekali invent something out of nothing. Ya kan? Tapi konon Amerika nggak jago 1 to 100. Sementara China nggak begitu jago di 0 to 1, tapi aplikasinya dan penggunaannya, developmentnya China jauh lebih jago. Ya, kita lihat EV aja misalnya, ya kan, China is the largest EV now in the world ya, dan kita lihat berbagai teknologinya, fast train lah, inilah itulah. Nah, di Indonesia tantangannya, nah ini kan kita ada Ibu Stella Christie yang bagus-bagus segala macam ya. For them the challenge is teknologinya ada nih di luar nih. Kita nggak perlu invent, udah ada ya. Nah, tapi how do you apply teknologi yang ada di luar ini untuk kepentingan dalam negeri, terutama untuk net zero transition, gitu. Right? I think that's the biggest challenge bagi kita. Karena mungkin kalau kita bikin teknologi sendiri agak sulit ya gitu ya, karena
kan ada inilah tantangan. Tapi with China's experience, the application of technology to our economic needs, ya, terutama net zero conversation, menurut saya itu make or break-nya. Apakah kita akan sukses atau enggak ya? Itu menarik banget sih, kayak kita nggak perlu fokus untuk inventing, tapi bagaimana kita menggunakan teknologi-teknologi yang udah ada dan disesuaikan dengan kondisi yang kita punya akan mempercepat perkembangan kita daripada kita fokus ke hal-hal yang kayak oh ya kita harus menjadi pelopor nomor 1. Tapi sebenarnya kita butuhkan sekarang adalah bukan itu. Semoga ini didengar oleh Pak Presiden Prabowo ya. Sekali lagi dari Pak Feby dan kami. Karena sangat substantif. Kalau diambil nanti tinggal traktir kita di Saribundo di belakang istana. Oh, itu kalau diambil dipanggil ke istana supaya diajak ngobrol lebih dalam gimana strateginya. Agree. Tapi saya harap memang ini jadi karena it's very serious maksudnya buat Indonesia ya. Siap-siap jadi duta iklim dan energi sih menurutku. Sudah duta publik. Kita cukup jadi duta publik. Duta publik ya. Nanti kalau Pak Dino diangkat dengan yang lain ya, lain lah. Oke, mungkin untuk menutup podcast kita hari ini, boleh dong satu kalimat penutup yang mungkin memantik diskusi-diskusi selanjutnya. Oke, you start first. Saya nggak neko-neko. Jadi kalau kita lihat sebuah tantangan ini kan berat ya. Ya. Bayangkan ya kita mau transisi energi, kondisi ekonomi dunia, kondisi ekonomi Indonesia lagi nggak bagus gitu kan, kelas menengah turun, PPN mau naik dulu. Tapi saya saya kira yang ada dua hal. Yang pertama kembali tadi target untuk melakukan transisi energi itu harus dijadikan sebuah mission, is a mission ya. Dan kita belajar misalnya pengalaman Amerika Serikat mengirimkan pertama kali orang ke bulan, it's a mission gitu, ya. Kita harus kirim bulan sebelum akhir dekade ini gitu. They work very hard, dapat orang ke bulan. Sekarang mau ke Mars kan, ya. Tapi make it a mission karena itu kemudian kita bisa mengidentifikasi apa yang harus kita lakukan, kekurangannya di mana, apa yang harus diperkuat sehingga kita bisa mencapai tujuan itu. So it's a mission driven effort gitu ya, yang harus dilakukan. Nah yang kedua saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Einstein. Imagination is more important than knowledge. So kita mau sampai ke sana harus dengan imajinasi nih. Kalau kita berimajinasi takut, wah nggak mungkin lah kita Indonesia bebas energi fosil, ya kita nggak akan sampai ke situ gitu. Tapi kalau kita berimajinasi, nah itu saya teringat ada film yang dibuat oleh Kiss, ya judulnya Mimpi Kiara. Nah nanti ini sekaligus juga tuh tanggal 12 Mimpi Kiara mau tayang ya, sequelnya. Nah itu nanti apa Mimpi Kiara nanti Pak Dino dikasih lihat juga. Itu kira-kira yang dari Kiss ya. Ya kalau dari saya kan saya 38 tahun menekuni masalah-masalah politik luar negeri, ya, termasuk masalah nasional gitu ya, kemiskinan, demokrasi, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Gak pernah saya melihat masalah yang seperti perubahan iklim ini, right? Karena scope dari dampaknya kalau kita gagal, gitu kan. Betul. Jadi kalau ke depan ini ternyata dunia jadi 3 atau 4 derajat Celcius lebih panas. Dan Indonesia menjadi bagian yang ikut membuat itu lebih buruk, semua yang kita rencanakan itu akan gagal. Apakah demokrasi, reformasi, pembangunan, kemiskinan, pemukiman, kesehatan, everything itu akan hancur lebur. Saya nggak hyperbole menggunakan kata hancur lebur karena Sekjen PBB sendiri Antonio Guterres bilang masalah perubahan iklim ini udah masuk menjadi ancaman eksistensial. Bukan kenyamanan aja ya, existential threat, right? Jadi saya harap ini dipahami betul oleh bangsa kita, jangan sampai nanti itu terjadi terus bilangnya, lah ini kok dulu Pak Dino, Pak Feby nggak pernah ngomong. Enggak, kita udah ngomong dari awal nih, we warn you already, ya. So demikian harapan kita.
Oke, terima kasih banyak Pak Dino dan juga Mas Fabi. This has been a great hour karena kita beneran kayak membahas hal-hal yang tidak hanya kayak kita berhubungan dengan Trump, tapi juga bagaimana Indonesia bisa lebih maju ke depannya dalam mitigasi perubahan iklim dan juga transisi energi. Dan kita juga berharap dengan adanya janji-janji baru yang dibawa oleh Prabowo, fresh banget sebenarnya itu bisa terrealisasi. Dan Indonesia mungkin bisa juga jadi leader dari climate change, mitigation, dan juga transisi energi. Terima kasih banyak. Punten mau penutupan dulu. Sobat Essentials, terima kasih banyak sudah menonton Pojok Energi episode kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ke YouTube dan social media IESR lainnya untuk belajar tentang transisi energi di Indonesia. Dan juga mungkin ke social media FVCI untuk belajar tentang climate change. Sekian dan terima kasih.